Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Salsabila Bartonif, NIM 1022000037, Prodi Hukum Pidana Islam. Kali ini saya akan menjelaskan 7 pertanyaan dengan mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi dengan dosen pengampu Muhammad Aiman SHMH. Baik, tanpa memperlama waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu istilah hukum adat. Istilah hukum adat dikemukakan pertama kalinya oleh Profesor Dr. Christian Snoghugrone dalam bukunya yang berjudul The Actors atau Orang-orang Aceh, yang kemudian diikuti oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adatrecht van Nederland-Indië. Istilah hukum adat ini sebenarnya tidak dikenal dalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal adat atau kebiasaan. Adatrecht yang diterjemahkan menjadi hukum adat dapatkah dialihkan menjadi hukum kebiasaan? Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari Adatrecht untuk menggantikan hukum adat dengan alasan tidaklah tepat menerjemahkan Adatrecht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan. Artinya, karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu, sehingga timbullah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan yang besar atau yang kecil sebagai pangkalnya. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat ini mencakup konsep yang luas. Sehubungan dengan itu, dalam penelaah hukum adat harus dibedakan antara adat istiadat atau non-hukum dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya. Yang kedua yaitu pengertian hukum adat. Menurut beberapa ahli, yang pertama itu Profesor Mr. B. Terhar BZN, yaitu hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Yang kedua, Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven, menurutnya hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Yang ketiga, menurut Dr. Sukanto SH, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai saksi jadi yang mempunyai akibat hukum. Yang keempat, Mr. JHP Bellevoet, hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Yang terakhir itu ada menurut Profesor Jojo Dingeono SH, yaitu hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Selanjutnya yaitu hukum adat dan adat. Berarti itu perbedaan antara hukum adat dengan adat. Di sini yang saya dapatkan yaitu menurut Pospisil, untuk membedakan antara hukum adat dengan adat, maka harus dilihat dari atribut-atribut hukumnya, yaitu yang pertama itu atribut authority, yaitu adat keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat. Yang kedua, intention of universal application, yaitu bahwa putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga di kemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama. Yang ketiga itu ada obligation atau rumusan hak dan kewajiban, yaitu rumusan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Lalu ada selanjutnya adanya sanksi atau imbalan. Putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi atau imbalan yang berupa sanksi jasmani ataupun sanksi rohani, berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci, dan sebagainya. 4 poin tadi itu adalah poin-poin yang terletak dalam hukum adat. Sedangkan hukum
Sedangkan adat itu sendiri, adat atau kebiasaan itu mencakup aspek yang sangat luas, sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral atau suci, sedangkan adat tidak mempunyai nilai atau biasa. Atau bisa juga dikatakan adat itu suatu kebiasaan yang sudah lama dipakai oleh masyarakat. Yang selanjutnya itu tuh adalah perbedaan dari hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah tata cara hidup masyarakat atau bangsa dalam waktu yang lama, seperti contohnya memberi ucapan selamat dan hadiah bagi yang berprestasi, mengucapkan terima kasih, dan berperilaku sopan santun, dan menghormati orang tua, dan sebagainya. Sedangkan hukum adat itu hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti contohnya potong jari di Papua, lalu ketika mencuri itu ada hukum potong tangan di Aceh. Aceh itu hukum agama, sedangkan hukum adat. Contoh hukum adat tuh seperti tadi, seperti potong jari di Papua, dan hukum adat pengasingan di Maluku. Hukum kebiasaan ini mungkin bisa dikatakan seperti tata cara gimana kita betul berperilaku, gimana kita tuh sesama orang lain walaupun lebih tua atau lebih muda tuh, perilaku kita tuh baik kepada orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum. Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum yaitu unsur kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh anggota masyarakat adat, dan unsur psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan pada anggota masyarakat adat bahwa adat memiliki kekuatan hukum. Yang selanjutnya yaitu wujud hukum adat. Wujud hukum adat itu ada 3. Yang pertama, hukum yang tidak tertulis atau jus non scriptum, merupakan bagian yang terbesar. Yang kedua, hukum yang tertulis atau jus scriptum, hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja. Yang ketiga, uraian-uraian hukum secara tertulis. Lazimnya uraian-uraian ini adalah suatu hasil penelitian research yang dibukukan, seperti hasil penelitian Profesor Supomo yang diberi judul Hukum Perdata Adat Jawa Barat, dan buku hasil penelitian Profesor Jojo Digoeno Tirtawinata yang diberi judul Hukum Perdata Adat Jawa Tengah. Yang terakhir itu hukum adat sebagai aspek kehidupan. Adalah hukum adat yang dilihat dari sudut pandang nilai, norma, sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial religius yang didapat dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang dalam video saya, mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.